Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Andreas Sinaga. Kali ini saudaraku, saya mau berbicara tentang gereja sesat. Mungkin kita berkata terlalu cepat Pak Pendeta ini menyatakan satu gereja sesat. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yohanes 7 ayat yang ke-24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi perihal menghakimi saudaraku harus melakukannya dengan adil. Tentu tidak hanya melihat dari apa yang nampak atau dari sisi luar, tetapi harus menyelidiki lebih dalam. Demikian juga saudaraku, saya mempelajari, menyelidiki lebih dalam tentang profil gereja ini. Profil gereja ini lahir dari Tiongkok atau dari China. Gereja ini saudara dalam bahasa Indonesia bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Lambangnya saudaraku, lambang yang sangat bernilai Kristen, yaitu salib. Oleh karena itu saya menyadari sangat sulit bagi kita menyatakan bahwa gereja ini gereja yang sesat. Gereja ini sangat aktif di dunia maya. Mereka punya akun Facebook dalam bentuk page, itu sudah lebih dari 40.000 pengikut. Lalu mereka juga punya akun YouTube yang subscribernya saja sudah lebih dari 70.000 subscriber per hari ini saudaraku ya. Bahkan saudaraku, mereka menampilkan lagu-lagu, film-film atau renungan yang sifatnya sangat humanis, sepertinya bisa diterima oleh banyak orang saudara. Oleh karena itu kita harus berhati-hati sekali, dan pesan-pesan yang mereka sampaikan sangat up to date sekali, sepertinya menjawab tantangan zaman. Nah karena itu saudaraku, jangan terkecoh, jangan keliru. Saudaraku, saya memastikan bahwa gereja ini sesat dari sudut pandang Kristen. Dari sudut pandang Kristen. Jadi kalau mereka menganggap diri mereka benar, silahkan, tidak masalah. Tetapi dari sudut pandang Kristen saudaraku, maka gereja ini adalah gereja sesat. Apa buktinya Pak Pendeta? Saya telah pelajari saudaraku, paling tidak ada 6. Saudara tidak percaya, saudara bisa mempelajari sendiri dari web mereka. Saya akan tampilkan dengan syarat saudara harus didampingi oleh pendeta saudara, atau minimal oleh seorang teolog, lebih bagus lagi oleh dosen teologi di bidang biblika. Karena ini tidak main-main saudaraku, ini sangat serius sekali. Saudara, apa kesesatannya? Yang pertama, mereka tidak mengakui esensi daripada Tritunggal. Yang kedua, mereka tidak mempercayai pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang menghapus dosa umat manusia dan jalan satu-satunya. Itu sebabnya mereka berusaha mengganti kata Yesus Kristus dari kitab mereka. Mereka menggunakan lebih banyak, yaitu kata atau nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, mereka tidak mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai firman Allah yang diilhamkan. Yang keempat, mereka memiliki Injil lain, di mana dalam Injil itu Tuhan Yang Maha Kuasa berbicara langsung kepada mereka di luar daripada 66 kitab yang kita percayai. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Jadi ini kitab yang baru. Itu sebabnya narasinya Tuhan itu berbicara langsung kepada mereka, dan itu dituliskan di kitab mereka sebagai pegangan mereka. Yang kelima, mereka percaya bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada manusia itu sudah ditarik kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dicurahkan hanya kepada mereka, hanya melalui mereka. Nah, saudara-saudara, yang paling pamungkas ialah mereka mengakui bahwa Yesus Kristus itu sudah ada di dunia ini saat ini. Jadi Yesus Kristus yang naik ke surga itu saat ini menurut mereka sudah ada di dunia ini.
Kalau dulu wujudnya adalah seorang pria, sekarang wujudnya adalah seorang wanita. Dan saat ini ada di Tiongkok, China. Saudara, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, dalil ini cukup menyatakan bahwa mereka adalah ajaran sesat dari sudut pandang Kristen. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu sebagai orang Kristen, berhati-hatilah tentang ajaran ini. Karena mereka saat ini, sepengamatan saya dari internet, dari Facebook dan YouTube, mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia. Simbol-simbol serta nyanyian-nyanyian, instrumen-instrumen pelayanan mereka yang sangat mirip dengan Kristen, membuat kita sulit membedakan apakah mereka Kristen atau ajaran sesat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepada gereja Tuhan, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak atau mengadopsi ajaran daripada mereka ini. Secara khusus untuk saudara-saudara penganut gereja Tuhan yang Maha Kuasa, jikalau saudara merasa bahwa ajaran saudara ini benar, saya tidak bisa membatasi. Tetapi seruan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, marilah kembali ke ajaran yang benar, yakni Alkitab. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Yang benang merahnya adalah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat manusia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.